Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita. Setelah minggu lalu kita ujian tengah semester ya. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai pendidikan dan kebijakan politik ya. Ya, jika sebelumnya kita sudah membicarakan tentang pendidikan dan masalah-masalah sosial ekonomi ya. Ya, ini pendidikan dan masalah politik ya. Pendidikan dan kebijakan politik ya. Ya, ada dua sudut pandang ya atau perspektif ya tentang hubungan terkaitan antara pendidikan dan politik ini. Yang pertama adalah pendidikan dan politik berhubungan erat ya dan saling mempengaruhi. Ya. Berbagai aspek pendidikan ini senantiasa mengandung unsur-unsur politik ya. Begitu juga sebaliknya ya. Setiap aktivitas politik ini juga ada kaitannya dengan aspek-aspek pendidikan. Nah, contohnya kebijakan di bidang pendidikan ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini kan sebuah kebijakan untuk mengatur ya dunia pendidikan Indonesia ya. Nah, undang-undang ini lahir sebagai keputusan politik ya dari pemerintah ya, dibuat oleh DPR dan Presiden ya, pemerintah ya. Sehingga ini juga merupakan produk kebijakan politik ya di bidang pendidikan. Sehingga otomatis antara pendidikan dengan kebijakan politik ini ya punya hubungan ya, ada keterkaitan ya, karena aturan-aturan yang dilahirkan itu merupakan sebuah keputusan politik ya, sebuah kebijakan politik gitu. Nah, demikian pula sebaliknya ya, aktivitas politik ya yang ada di negara kita ya, itu juga ada kaitannya dengan aspek-aspek pendidikan. Jadi misalnya ada peristiwa politik apa di negara kita ya, itu di dalamnya ada unsur pendidikannya. Nah, misalnya besok sebentar lagi kita ada pilkada ya, pilihan kepala daerah ya. Ini kan aktivitas politik ya, tapi di situ ada unsur kebijakannya, unsur-unsur pendidikannya ya. Itu pendidikan politik ya. Pendidikan politik bagi warga negara ya. Sehingga peristiwa itu juga nanti bisa kita serap ya makna pendidikannya ya, atau aspek pendidikannya ya. Bagaimana, apalagi ini dalam situasi yang pandemi begini ya. Ya apapun karena keputusan sudah diambil oleh pemerintah ya bahwa pilkada tetap berjalan, itu sudah menjadi kewenangan pemerintah ya, dan kita tetap menghormati ya. Nah, tentu pemerintah sudah menyiapkan ya langkah-langkah agar pilkada tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan gitu ya. Nah situlah ada unsur pendidikannya. Jadi misalnya besok ketika melakukan pemilihan ya di TPS ya, itu kita naati protokol kesehatan. Ini kan pendidikan juga ya, faktor pendidikan. Pendidikan bagaimana dalam situasi seperti ini kita tetap harus menjaga disiplin ya, gitu ya. Nah ini, misalnya contohnya begitu ya, hubungan antara pendidikan dan politik ya. Kemudian sudut pandang yang kedua atau perspektif yang kedua adalah pendidikan dan politik ini menjadi dua wilayah yang terpisah ya. Pemisahan politik dan pendidikan dapat dilakukan untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai kepentingan politik penguasa. Jadi, antara politik dan pendidikan ini dipisah ya. Jangan ada campur tangan, terutama dari aspek politik ke dalam dunia pendidikan ya. Tujuannya adalah agar dunia pendidikan ini tidak tercemari oleh kepentingan politik ya, tidak dicampur adukan dengan kepentingan politik gitu ya. Sekolah-sekolah, lembaga pendidikan bukan tinggi itu harus betul-betul steril ya dari politik ya gitu. Ini pandangan yang kedua ya. Ya jadi pandang pertama adalah saling mempengaruhi, yang kedua adalah terpisah ya. Nah,
Mari kita telisik secara historis ya, bagaimana paradigma atau perspektif tadi ya, antara pendidikan dipisah dengan politik, dengan pendidikan berhubungan dengan politik ya. Nah, dalam tradisi di negara-negara Barat ya, misalnya seorang filosof Plato, ya, filosof dari Yunani ya, Yunani kuno, ya, ini memandang bahwa sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga politik ya. Setiap budaya mempertahankan kontrol atas pendidikan di atas kelompok-kelompok elit yang secara terus-menerus menguasai kekuasaan politik ya, ekonomi, agama, dan pendidikan. Jadi ini dalam tradisi Barat, Plato menegaskan bahwa memang ada hubungan antara pendidikan dan politik ya. Ya karena pada saat itu ya menurut pengamatan Plato ini lembaga pendidikan sekolah ini merupakan salah satu aspek dari kehidupan politik ya. Jadi sekolah ini juga di dalamnya ada aspek-aspek pendidikan politik gitu ya. Sehingga ya pendidikan dan politik ini saling berkaitan gitu ya. Kemudian dalam tradisi di negara-negara Islam ini, gambaran keterkaitan pendidikan dan politik ditandai oleh kesungguhan para ulama dan umaro dalam memperhatikan persoalan pendidikan ya, sebagai upaya untuk memperkuat posisi politik kelompok dan pengikutnya. Jadi dalam tradisi di negara-negara Islam itu hubungan antara pendidikan dan politik itu tercermin ya dalam kata-kata hubungan antara ulama dan umaro ya, kerjasama ulama dan umaro ya. Seperti di negara kita ini, dengan antara ulama dan umaro itu sering ya, bekerja sama ya untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara gitu ya. Sinergi antara ulama dan umaro ya. Nah, ulama dan umaro ya yang memiliki kewenangan umaro atau pemerintah ya yang memiliki kewenangan di bidang kebijakan ya termasuk kebijakan politik ya. Sementara para ulama yang banyak menekuni dunia pendidikan ya. Terutama pendidikan agama ya dan seterusnya ya. Ya tidak hanya pendidikan agama ya. Tapi intinya para ulama ini concern di bidang pendidikan ya, pendidikan umat tuh ya. Nah ini ada sinergi antara keduanya ya, sehingga ini cerminan dari hubungan antara pendidikan dan politik. Gitu. Nah secara lebih khusus ya kita pelajari ini bagaimana pendidikan dan politik ya di negara kita ya dari tinjauan historis, dari tinjauan sejarah ya. Di Indonesia pada awal kemerdekaan ya pada masa Orde Lama ini kebijakan pendidikan diarahkan untuk menyokong sosialisme Indonesia. Ini semboyan Bung Karno waktu itu ya sosialisme Indonesia itu ya. Ya ini tidak heran ya karena setelah kita lepas dari penjajahan yang sangat kapitalis itu ya, maka kita ingin membangun masyarakat yang ya lebih bernuansa Indonesia ya. Indonesia yang sangat kental dengan kotorongnya ya, yang jiwa sosialnya itu sangat tinggi, solidaritas sosialnya ya. Maka pendidikan juga diarahkan pada arah itu ya, jiwa nasional, jiwa sosial ya, solidaritas sosial, ya. Sosialisme Indonesia ya, gotong royong ya, dalam istilah Bung Karno ya. Nah, kebijakan pada masa ini diarahkan pada proses indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar ya, terutama budaya Barat ya. Yang diwakili atau direpresentasikan dengan para penjajah waktu itu ya, Belanda itu kan negara-negara Barat yang menjajah Indonesia ya. Nah, ini jadi pendidikan pada waktu itu diarahkan untuk mengeliminasi ya, pengaruh-pengaruh budaya Barat terutama ya yang sudah ratusan tahun ya bercokol di Indonesia ya, dikembalikan pada karakter masyarakat Indonesia yang memiliki soliditas sosial yang tinggi. Gitu. Nah itu pada masa Orde Lama ya. Kemudian pada masa Orde Baru, ya, ini pendidikan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi ya, karena jargon pemerintah saat itu adalah pembangunan ekonomi. Nah, sehingga Pak Harto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan ya. Nah, pendidikan pada masa ini tidak lepas dari ekonomi ya, dengan pembangunan ekonomi ya. Semua aktivitas pendidikan diarahkan untuk sebagai upaya untuk mendukung ya, pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian didukung dengan birokrasi ya, administrasi ya, yang didominasi oleh ya karena Pak Harto ini orang tentara ya, militer ya, sehingga banyak menjadikan militer tentara waktu itu ya sebagai penopang ya dalam birokrasi ya, atau administrasi pemerintahannya ya.
Ya, kita kenal pada waktu ada difungsi ABRI ya. ABRI tidak hanya sekedar fungsi pertahanan keamanan, tapi juga bisa berfungsi sosial politik gitu ya. Ini. Nah, dan juga didukung dengan para ahli ekonomi dari dunia barat ya, atau dari alumni sekolah-sekolah di negara-negara barat ya, terutama di Amerika ini. Nah ini pendidikan pada masa Orde Baru diarahkan pada pertumbuhan ekonomi ya, yang didukung oleh ABRI waktu itu ya, dan juga dengan penasihat ahli-ahli ekonomi lulusan negara-negara barat ya, yang kita kenal waktu itu dengan istilah mafia berkelahi ya. Ini lulusan negara-negara barat ya, negara dari lulusan ekonom dari Amerika ya, dari Berkeley University ya, Amerika. Ya, salah satunya adalah Pak Sumitro Joyo Hadikusumo ya, ini ayahnya Pak Prabowo ya, ini jadi tim ekonomi Pak Harto waktu itu ya. Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru diarahkan pada penyeragaman ya, jadi uniformitas penyeragaman ya. Nah, termasuk dalam hal perpakaian ya, sehingga pada masa ini anak-anak sekolah pakaiannya seragam gitu. SD merah putih ya, SMP biru putih ya, SMA abu putih ya. Ini dijalankan pada masa ini ya, jadi penyeragaman ya. Nah, dalam hal berpakaian ini ada dua sudut pandang ya. Ini pakaian seragam sekolah ini apa sih sebenarnya, bagaimana nih? Ya, satu sisi pakaian seragam ini ya menjadikan seolah-olah kita itu sama gitu ya. Semua siswa dari latar belakang apapun di sekolah itu sepertinya sama ya, karena seragam pakaiannya semua ya. Itu salah satu ciri ya, uniformity ya, keseragaman ya pada masa Orde Baru ya di dunia pendidikan ya. Dan itu bisa berimbas juga ya pada pola pikir ya, yang sama, yang seragam ya, sehingga kalau ada perbedaan pendapat itu kadang-kadang ya dianggap ya kok beda gitu ya. Nah, tapi pada sisi lain pakaian seragam ini juga ada nilai positifnya ya, karena dengan adanya pakaian yang seragam itu akan menghindarkan para siswa dari berkompetisi, berlomba-lomba dalam hal pakaian ya. Ya, semuanya sama ya, dengan warna yang sama ya, bahan yang sama ya, karena bahannya biasanya disediakan oleh sekolah ya, sehingga siswa tidak punya kesempatan untuk berlomba-lomba berpakaian yang terbaik di sekolah ya, yaitu tentang seragam sekolah. Ya, kemudian sekarang masa reformasi ini pendidikan diarahkan pada pengembangan wilayah ya, lokalitas ya, karena pada ciri khas pada masa ini adalah otonomi daerah ya, dengan prinsip desentralisasi ya. Kewenangan-kewenangan tidak hanya di pusat ya, di pemerintah pusat ya, tapi juga ada di pemerintah daerah ya. Misalnya kalau sekarang SD, SMP itu di bawah pemerintah kabupaten kota ya. Kemudian SMA di bawah pemerintah provinsi ya. Ini ada desentralisasi ya. Pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik ya pada masa sebelumnya, masa Orde Baru berubah menjadi desentralistik ya, dibagi kewenangannya ya. Kemudian pendidikan pada masa ini tidak saja berkaitan dengan kekuasaan politik di tingkat nasional, tapi juga di tingkat lokal. Itu tadi ada berbagai kewenangan ya. SD, SMP di bawah pemerintah kabupaten kota, SMA di bawah pemerintah provinsi. Gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih format hubungan ya antara pendidikan dan politik ini ya? Bisakah memang ya keduanya ini dihubungkan gitu ya, atau ada format hubungan yang saling berkaitan gitu ya, atau tidak dipisahkan ya? Nah, kita pahami dulu bahwa pendidikan ini menyangkut proses transmisi ya, pewarisan ya, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai ya, budaya ya, dan juga keterampilan ya. Jadi dengan di dunia pendidikan ini diwariskan ya, ilmu pengetahuan, ya, nilai-nilai, budaya ya, dan juga berbagai kecakapan ya. Di proses transmisi ya.
Sementara pendidikan, politik itu berkaitan dengan masalah kekuasaan, praktik kekuasaan, pengambilan kebijakan-kebijakan, ya, putusan-putusan. Ya. Nah, bisakah dua hal ini bisa dihubungkan, ya, diterkaitkan gitu, antara pewarisan ilmu pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dengan kekuasaan. Keduanya syarat atau penuh dengan proses pengalokasian dan distribusi nilai dalam masyarakat. Ya. Maka sebenarnya ya tidak sulit untuk memahami bahwa pendidikan dan politik itu dua aktivitas yang bisa saling berkaitan. Ya. Lembaga-lembaga itu dalam menyelenggarakan aktivitas pada dua sektor kehidupan masyarakat tersebut, ya, pada sektor kehidupan pendidikan dan politik, ya, itu saling mempengaruhi. Ya. Ya, bagaimanapun karakter masyarakat dan budaya itu masyarakat itu, antara kedua aspek kehidupan ini, pendidikan dan politik, ya, akan selalu berkaitan, gitu ya. Nah, sehingga ya itu tadi, ya, seperti di negara kita ini, antara pendidikan politik ya tidak dipisahkan, ya, karena menyadari memang ada keterkaitan antara keduanya. Ya. Kebijakan di bidang politik bisa digunakan untuk semakin mengembangkan dunia pendidikan. Dunia pendidikan bisa memanfaatkan, ya, kebijakan-kebijakan politik, ya, untuk semakin mengembangkan pendidikan. Nah, sekali berhubungan bukan berarti bahwa hubungan antara pendidikan dan politik yang saling berkaitan itu tanpa kendala. Ya, bisa saja kita mengidealkan hubungan pendidikan yang betul-betul steril, ya, dari politik, ya. Tapi bagaimana dalam prakteknya, apakah betul-betul bisa, ya? Apakah betul-betul bisa bahwa pendidikan itu akan betul-betul bisa lepas dari politik, ya? Ya, realitasnya memang antara politik dan pendidikan ini selalu saling mempengaruhi, ya, saling mengisi, ya, dan saling mewarnai. Gitu. Maka untuk dapat memahami berbagai persoalan pendidikan, ya, itu tidak hanya diperlukan dasar pengalaman dan pengetahuan pendidikan, ya, tapi juga pengetahuan tentang aspek-aspek konteks politik dan masalah-masalah dari masalah-masalah pendidikan. Jadi pengalaman bangsa kita, ya, pengetahuan bangsa kita, ya, selama ini, ya, dalam hubungannya dengan keterkaitan antara pendidikan dan politik ini akan sangat berpengaruh, ya, terhadap bagaimana format hubungan antara pendidikan dan politik itu. Ya. Semakin banyak pengalamannya, ya, semakin banyak wawasan pengetahuannya, ya, saja nanti hubungan format hubungan ini akan semakin lama semakin baik, ya, semakin saling menguntungkan, ya, ya, sehingga akan semakin membawa, ya, bangsa negara kita ke arah kemajuan. Nah, gitulah para mahasiswa, ya, pembahasan kita hari ini, ya, bisa kita lanjutkan di lain kesempatan, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.